Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Edi, di mana ia membagi pengalaman mistisnya pada saat ia mengantar sebuah paket. So, ingin mendengarkan kisahnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear. Let the story begin. Cerita ini dimulai pada saat ia bekerja di bidang jasa. Saat itu area pengantarannya kebetulan di wilayah kota Bogor, khususnya Bogor Kabupaten. Karena lokasi dan jarak yang cukup jauh dari rumah asalnya, akhirnya ia memutuskan untuk mengontrak di sebuah perumahan sederhana yang tidak jauh dari lokasi atau area kerjanya. Seiring berjalannya waktu, Edi pun sudah mulai kenal akrab dengan teman-teman seprofesinya. Tempat tinggal teman-temannya itu berjarak cukup jauh dengan wilayah atau area pengantarannya. Hari demi hari, Edi lalui begitu cepatnya. Tak terasa, hampir 4 bulan mereka bekerja sebagai jasa pengantar paket atau kurir, dan sudah mulai mengenal pula area atau wilayah sendiri. Kadang pada saat hujan turun, kondisi tersebut sangat menyiksa baginya. Hal tersebut disebabkan banyak jalan yang masih berupa bebatuan dan kerikil bercampur tanah lumpur. Sehingga jalan yang ia lalui selalu membuat baju dan motornya kotor. Bahkan tak jarang, banyak pun bocor karena kerikil-kerikil yang ada di sana. Suatu ketika, Edi mendapat giliran jadwal shift sore. Mereka pun dan teman satu tim sedang menunggu kedatangan mobil box pengangkut paket untuk mereka ambil dan antar. Namun tidak seperti biasanya. Mobil box pengangkut paket tersebut sangat lama sekali. Memang saat itu wilayah mereka sedang diguyur hujan. Edi dan tim pun berharap paket saat ini tidak terlalu banyak. Sebab mengingat medan yang akan ia lalui lumayan sulit. Singkat cerita, mobil box pengangkut paket pun datang. Kedatangan mobil tersebut sudah cukup malam. Kira-kira sekitar jam 8:10 malam. Edi dan teman-temannya lekas membuka pintu mobil untuk menurunkan satu karung paket. Ternyata dugaan Edi dan teman-temannya benar. Paket pada saat itu tidak terlalu banyak. Edi hanya dapat bagian 4 paket. Hanya saja wilayah yang akan ia lalui dengan jarak antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya sangat jauh. Berhubung Bogor Kabupaten cukup luas, Edi mengantar dengan 4 alamat antara lain Cihoe, Ciseeng, Putat Nutuk, dan Kahuripan Situ Cilala. Paket pun ia masukkan ke dalam karung dan ia letakkan di atas motor antara stang kanan dan kiri. Edi pun pamitan dengan yang lain. Untuk menghemat waktu, ia langsung tancap gas mengantar dari rumah ke rumah. Tiba di kawasan Danau Situ Cilala, suasana malam itu hanya terdengar lantunan suara katak dan jangkrik yang ramai saling bersahutan.
menambah sunyinya suasana danau saat Edi menyusuri jalan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan tumpukan batang pohon yang melintang di jalan samping kiri dan kanannya. Dalam benaknya, hal ini tidak seperti biasanya. Ada juga yang melintang di tengah jalan, ia pun harus turun untuk menyingkirkan benda tersebut. Setelah motor distandarkan, Edi mulai menyingkirkan satu persatu tumpukan batang kayu tersebut. Namun di luar dugaan, tiba-tiba di belakang pundak Edi, seperti ada yang menjatuhkan sebuah benda. Hal tersebut membuat Edi refleks dan menoleh ke belakang. Ternyata, ranting pohon jatuh tepat di pundaknya. Selesai menyingkirkan material di jalan, Edi meneruskan perjalanan. Singkat cerita, Edi telah mengantar 3 paket. Hanya tinggal 1 paket lagi dengan alamat pengantaran tujuan Cihoe. Mengingat jalan menuju Cihoe sangatlah sempit dan masih rusak. Dan jalan tersebut hanya bisa dilalui 1 mobil saja. Di samping kanan dan kiri jalan, hanya ada rimbunan pohon bambu yang rapat. Memang kalau siang hari suasana di sekitar sangatlah nyaman. Namun jika sudah malam tiba, suasana berubah menjadi mencekam. Motor pun terus ia pacu dengan kecepatan normal. Sebelum memasuki kebun bambu, di depan seperti ada keramaian penduduk lokal. Motor pun diberhentikan oleh warga lokal. "Mohon maaf Pak, untuk sementara jalan ditutup karena ada yang hajatan." Lantas Edi balik bertanya, "Lewat mana Pak selain lewat jalan ini?" Penduduk lokal pun menjawab, "Bapak balik lagi sekitar kurang lebih 50 meter. Nanti Bapak belok kanan." Edi pun menjawab, "Baik Pak, terima kasih." Setelah belok kanan mengikuti arahan Bapak tadi, tiba-tiba jalan yang ia lalui makin mengecil. Seperti jalan setapak di pembatang sawah yang sangat licin dan becek. Tidak berapa lama, ban motor Edi salip. Tidak berapa lama, ban motor Edi selip dan terpleset. Edi pun terjatuh dengan kondisi baju dan celana yang ia pakai habis berlumuran tanah lumpur. Dengan perasaan kesal dan jengkel mengingat arahan Bapak tadi, ia terpaksa harus meneruskan perjalanan. Tiba di ujung jalan, ia melihat seorang ibu-ibu parubaya sedang melintas. Lantas Edi bertanya, "Bu, jalan menuju Cihoe kemana ya?" Si ibu pun menjawab, "Terus aja Pak." Ibu itu tidak memalingkan wajahnya ke arah Edi, hanya dengan pandangan lurus ke depan. "Baik Bu, terima kasih." Kemudian Edi berjalan tanpa penerangan apapun. Hanya lampu depan motor yang menjadi penerangannya saat itu. Dan tepat di satu titik, lampu depan motor Edi tidak sengaja menyorot pada seonggok batu nisan. Kaget bukan kepalang, tiba-tiba ia berada di tengah makam dengan dikelilingi kebun bambu yang rimbun. Seketika ia merasa merinding dengan dahsyatnya. Seperti sulit untuk membelokkan stang motor. Ibu yang parubaya tadi di hadapannya, waktu tempat Edi bertanya, hilang entah kemana. Seperti ditelan rimbunan pohon bambu lebat. Tanpa pikir panjang, tanpa menengok kanan dan kiri, langsung tanjap gas menuju jalan utama menuju hajatan tadi. Tiba di jalan utama, ternyata ia tidak menemukan keramaian orang hajatan. Takut yang hebat merandang di otak dan punggungnya saat itu. Kecepatan motor ia tambah agar bisa bertemu dengan orang lain yang melintas. Tak lama kemudian barulah Edi tiba di simpangan yang sedikit ramai. Dan ia pun pulang tidak melanjutkan pengantaran.
Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami urbanmystikus.ch@gmail.com atau DM ke Instagram kami @urbanmystikus. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mystikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.